Populasi penduduk dunia terus bertambah. Pada tahun 2050, diperkirakan jumlah penduduk dunia akan mencapai 9 miliar. Dan penduduk ini membutuhkan makanan setiap harinya. Kebutuhan akan pangan semakin hari semakin meningkat seiring dengan semakin bertambahnya penduduk. Namun ancaman perubahan iklim yang ekstrim telah menyebabkan kegagalan panen di berbagai wilayah dunia. Alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan atau industri juga turut menyumbang keterpurukan penyediaan pangan dunia. Deretan permasalahan ini kedepannya akan menjadi masalah serius bagi dunia dalam pemenuhan penyediaan pangan. Selain itu, sumber pangan di belahan dunia lainnya saat ini juga berlomba dengan kepentingan penggunaan lainnya seperti pakan ternak dan pemenuhan kebutuhan energi. Saat ini, sumber penyedia pangan dunia masih terbatas pada beberapa komoditas seperti gandum, padi, kentang, dan jagung. Padahal masih banyak tanaman penghasil karbohidrat yang dapat dijadikan sumber pangan. Di Indonesia, ada lebih dari 40 spesies tanaman yang bisa dikonsumsi sebagai sumber karbohidrat, antara lain singkong, ubi jalar, ganyong, garut, labu kuning, gembili, sukun, dan sagu, Metroxylon sagu. Sagu merupakan tanaman berpati paling produktif di dunia. Sagu mampu tumbuh dan berproduksi hingga puluhan tahun hanya dengan sekali tanam. Sagu biasanya tumbuh pada daerah dengan cukup air seperti pantai atau rawa. Luas lahan sagu di dunia sekitar 2,25 juta hektar dan 1,25 juta hektar diantaranya berada di Indonesia yang tersebar di Papua, Maluku, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera, dengan lebih dari 60 plasma nutfah terbanyak di dunia. Dari 1,25 juta hektar lahan sagu di Indonesia ini, 90% sebarannya ada di Papua, yang tersebar di daerah Sorong, Merauke, Mamberamo, Bintuni, Papua Barat, Fakfak, Sarmi, Waropen, Biak, Jayapura, dan Salawati. Sisanya menyebar di Kepulauan Maluku, Seram, Halmahera, Bacan, Buru, dan Kepulauan Aru Sulawesi, Sumatera terutama Riau, pesisir Kalimantan bagian barat, hingga Tenggara dan sedikit di Jawa Barat. Jika dibudidayakan dengan baik, sagu mampu memproduksi 25 ton pati kering per hektar setiap tahunnya. Jumlah ini jauh di atas rata-rata hasil produksi padi dan jagung. Dengan kemampuan produksinya ini, potensi cadangan karbohidrat Indonesia dari sagu adalah sebesar 35 juta ton pati kering per tahun. Jumlah ini dapat memenuhi kebutuhan karbohidrat tidak hanya bagi 230 juta rakyat Indonesia, tetapi juga di dunia. Indonesia saat ini mulai memanfaatkan sagu untuk pemenuhan karbohidrat maupun industri. Sagu telah dibudidayakan baik secara konvensional maupun modern. Teknik budidaya sagu yang baik terus dikembangkan.
Berbagai inovasi teknologi pembibitan dan budidaya telah dikembangkan guna meningkatkan pemanfaatan sagu bagi ketahanan pangan. Inovasi teknologi dalam pembibitan telah mengembangkan dua cara teknik pembibitan, yaitu pembibitan tipe rakit dan pembibitan tipe polybag. Pada pembibitan tipe rakit, bibit disemai dalam rakit yang terbuat dari tulang daun sagu atau gaba-gaba atau dari bambu atau kayu. Rakit tersebut ditempatkan mengapung di air yang mengalir pada kanal agar calon bibit dapat memperoleh oksigen yang cukup untuk pertumbuhan sekaligus mudah dilangsir ke lokasi penanaman. Setiap rakit dapat menampung 70-80 bibit. Calon bibit yang digunakan adalah anakan sagu dengan berat 2-3 kg dan berbentuk L. Setelah 3 bulan akan ada 2-3 helai daun baru dan perakarannya sudah berkembang dengan baik. Saat itu bibit sagu dapat dipindahkan ke lapangan. Cara pembibitan kedua yaitu dengan tipe polybag. Bibit dimasukkan ke dalam kantong polybag yang diisi dengan tanah gambut atau campuran tanah, pasir, dan bahan organik. Pembibitan dengan tipe polybag dilakukan melalui 4 tahap, yaitu inkubasi, aklimatasi, nursery, dan tahap adaptasi. Keseluruhan proses pembibitan dengan tipe polybag memerlukan waktu sekitar 7,5 bulan. Inovasi teknologi pada budidaya sagu telah dikembangkan dalam konteks komersial yang mencakup kegiatan persiapan lahan dan penanaman, perawatan dengan penerapan best management practice, serta kegiatan pasca panen. Kegiatan persiapan lahan dimulai dengan land clearing atau pembukaan lahan, serta menentukan batasan areal blocking area, pertanaman dengan kanal. Satu blok berukuran 1000 x 500 meter dan luas 50 hektar, dibuka dengan mengkombinasikan antara sistem mekanis menggunakan alat ekskavator dan sistem manual yaitu dengan cara tebang habis tanpa pembakaran. Setiap blok dibuatkan lorong kotor, lorong bersih, atau lorong pikul. Lorong kotor digunakan sebagai jalur penumpukan pelepah kering. Sedang lorong bersih digunakan untuk memudahkan kegiatan pemeliharaan tanaman serta pada saat proses panen, yaitu untuk mengangkut tual dari kebun menuju kanal. Proses selanjutnya setelah penyiapan lahan yaitu proses penanaman. Proses penanaman diawali dengan pembuatan lubang tanam sebagai lubang penanaman bibit yang telah siap ditanam. Pembuatan lubang dilakukan dengan menggunakan cangkul dengan ukuran 30 x 30 x 30 cm dengan kedalaman sampai menyentuh muka air. Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat adaptasi bibit. Bibit kemudian diberi penyangga dengan posisi menyilang, fungsinya untuk menjaga bibit tetap tegap dan tidak hanyut jika terkena banjir. Lalu bibit ditutup dengan tanah tanpa pemadatan. Best management practice diterapkan pada tahapan perawatan atau pemeliharaan tanaman yang meliputi kegiatan penanaman dengan bibit unggul, penyiangan tanaman untuk memotong gulma dan vegetasi lain yang dekat dengan permukaan tanah, serta kegiatan lainnya, yaitu kontrol pertumbuhan dengan membuang anakan sagu di sekeliling rumpun dengan jumlah anakan dalam satu rumpun maksimal 10 anakan. Best management practice juga mencakup pengolahan air dengan sistem kanal yang terdiri dari kanal utama dan sekunder. Kanal utama berukuran lebar 6 meter dan kedalaman 4 meter sebagai jalur transportasi utama. Sedangkan kanal sekunder berfungsi menghubungkan kanal-kanal utama juga sebagai jalur transportasi serta sebagai jalur pengangkutan bibit dan pupuk dan untuk antisipasi kebakaran. Kegiatan panen tanaman sagu dilakukan dengan cara menebang tanaman sagu dengan menggunakan kapak, agar penebang dapat menentukan arah tebang yang sesuai agar tanaman sagu tidak merusak anakan di sekitarnya. Batang sagu yang bersih kemudian diukur dan dipotong menjadi beberapa tual yang panjangnya 42 inci. Lalu tual diberi lubang untuk tali, untuk memudahkan pengangkutan.
Tual diangkut keluar blok dengan digelindingkan pada lintasan. Tual lalu dimasukkan ke dalam kanal, dirangkai dengan tali hingga berderet sekitar 1.500 tual, kemudian dihanyutkan menuju tempat pengolahan. Masyarakat Papua dan Maluku saat ini masih mempertahankan pengolahan sagu secara tradisional untuk konsumsi makanan mereka sehari-hari. Proses panen sagu yang mereka lakukan dengan menebangi, mengupas kulitnya dan dipotong-potong sepanjang 50 hingga 100 cm, lalu dibawa untuk proses pemarutan. Batang sagu dihancurkan dengan cara dipangkur menggunakan mesin seperti mesin parut kelapa. Hasil pangkur ini berupa serbuk-serbuk kayu halus yang diletakkan di pelepah sagu, kemudian diberi air sambil diremas-remas menggunakan tangan. Tepung sagu tersebut dikumpulkan, kemudian dimasukkan ke dalam karung, yang lebih dikenal dengan nama tumang. Sagu yang dihasilkan ini masih basah, sehingga hanya dapat disimpan dalam beberapa hari saja. Beberapa perusahaan swasta telah mulai mengembangkan pengolahan sagu dengan cara yang lebih modern dalam segala industri, mulai dari pemanenan hingga pengolahan. Proses pengolahan di pabrik diawali dengan mengupas kulit pohon sagu yang telah dipotong-potong, dibelah, dan diparut dengan mesin pemarut. Hasil parutan kemudian ditampung dalam bak kayu yang dilengkapi dengan pengaduk yang berputar secara mekanis. Selanjutnya, campuran yang terdiri dari serat-serat, tepung dan air dialirkan ke saringan silinder menjadi bubur untuk diendapkan menjadi tepung sagu basah. Tepung sagu basah yang diperoleh kemudian dikeringkan dengan alat pengering buatan, sehingga menghasilkan tepung kering yang memiliki daya simpan lebih lama. Tepung kering ini kemudian dikemas ke dalam karung dan siap dikirim ke pabrik pengolahan makanan. Pati sagu digunakan sebagai bahan baku untuk makanan olahan seperti mie, kue, gula rendah kalori, dan lain-lain. Pati sagu mengandung serat dan karbohidrat, serta mengandung fenolik, lignin, dan hidrogel yang bertindak sebagai antimikroba dan antioksidan, sehingga dapat dipromosikan sebagai makanan fungsional. Sementara limbah kulit pohon sagu masih bisa dimanfaatkan untuk bahan pembangunan rumah. Perkebunan sagu juga punya peranan penting dalam perlindungan lingkungan global akibat efek rumah kaca, karena tanaman sagu dapat mengabsorpsi emisi gas CO2 yang diemisikan dari lahan rawa dan gambut ke udara. Pati sagu juga dapat digunakan untuk pembuatan plastik ramah lingkungan dan pembuatan bahan bakar terbarukan atau etanol. Sagu tidak hanya memberikan kontribusi bagi persediaan pangan dunia, tetapi juga penghidupan manusia. Oleh karena itu, kita perlu meminimalkan konversi lahan sagu untuk keperluan perumahan dan industri.